Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar Ananda semua? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Baiklah, dalam pelajaran daring kali ini kita akan mempelajari materi tentang pemanfaatan barang tambang di Indonesia. Nah, tujuan pembelajarannya adalah menganalisis pemanfaatan serta kerusakan dan pelestarian barang tambang di Indonesia. Nah, yang pertama, pemanfaatan barang tambang di Indonesia. Yang pertama ada minyak dan gas bumi. Nah, merupakan jenis barang tambang yang banyak digunakan oleh penduduk dunia, termasuk penduduk Indonesia, sebagai bahan bakar. Yang pertama manfaatnya adalah manfaat gas bumi. Sebelum pemerintah menggulirkan konvensi minyak tanah, itu bahan bakar gas untuk keperluan industri seperti pabrik pupuk dan bahan bakar untuk pembangkit listrik, yaitu tenaga gas atau uap. Nah, yang kedua, manfaat gas bumi sebelum pemerintah menggulirkan konvensi minyak tanah itu adalah untuk bahan bakar gas, yaitu seperti gas LPG yang sudah kita ketahui pada masa saat ini. Nah, yang selanjutnya itu ada bahan bakar hasil pengolahan minyak bumi. Yang pertama ada bensin, di mana bensin ini merupakan bahan bakar kendaraan yang bermotor dibuat dari minyak bumi, di mana dia melewati proses distilasi yang memisahkan hidrokarbon pada minyak bumi. Yang kedua itu lilin. Lilin yang biasa kita jumpai ternyata berbahan baku minyak bumi juga. Nah, lilin itu setelah abad ke-19 sudah tidak menggunakan lem sapi lagi. Yang ketiga itu adalah aspal. Nah, aspal ini juga berasal dari minyak hitam atau minyak bumi. Selanjutnya ada pemanfaatan batu bara. Nah, cadangan batu bara di Indonesia telah banyak yang ditambang. Batu bara yang telah ditambang akan diproses lebih lanjut untuk dapat digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana bentuk pemanfaatan batu bara tersebut yang paling utama adalah untuk bahan bakar. Misal, bahan bakar industri atau pabrik dan bahan bakar pembangkit listrik. Nah, industri yang menggunakan batu bara itu sebagai bahan bakar antara lain, silahkan kita lihat gambar yang ada di depan. Oke, selanjutnya manfaat dari hasil sulingan batu bara, di mana ketika disuling batu bara menghasilkan residu. Nah, maksud dari residu itu adalah endapan atau tar batu bara. Nah, tar batu bara ini berbentuk cair dan berwarna hitam. Berwarna hitam di sini yaitu hitam pekat. Kita boleh perhatikan di gambar, itu ada ya warna hitam. Nah, tar batu bara ini berguna untuk memperbaiki rumah dan bangunan, di mana agar tahan air dan produk lain. Selanjutnya, di situ ada tabel cadangan batu bara Indonesia di provinsi tertentu. Nah, yang pertama ada Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Kita boleh lihat di tabel cadangan itu yang paling tinggi cadangan batu baranya adalah Provinsi Sumatera Selatan. Nah, setelah Sumatera Selatan itu selanjutnya ada Kalimantan Timur. Setelah Kalimantan Timur itu ada Kalimantan Selatan. Mungkin dari tabel cadangan itu kita bisa memperhatikan atau mengamati masing-masing.
Selanjutnya itu ada pemanfaatan mineral logam. Nah, mineral logam ini digunakan dalam kehidupan untuk beragam keperluan, misalnya untuk bahan pembuatan peralatan rumah tangga. Berikut akan diuraikan beberapa bentuk pemanfaatan mineral logam yang sering ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yang pertama ada emas. Nah, fungsi emas itu membuat beragam perhiasan sebagai bahan penyepuh, membuat huruf emas, fotografi, melapisi gigi yang rusak. Itu contohnya ada di kehidupan kita sehari-hari ya, tidak usah jauh-jauh. Selanjutnya dia sebagai alat untuk menyimpan kekayaan, benar ya, sebagai investasi kehidupan kita. Yang selanjutnya itu ada fungsi tembaga. Fungsi tembaga di sini ada dua, yaitu yang pertama bahan peralatan listrik. Nah, yang kedua itu pembuatan motor listrik, generator, kabel transmisi, konduktor listrik, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ini ada fungsi bauksit. Fungsi bauksit adalah bahan industri keramik dan logam. Yang kedua yaitu sebagai bahan membuat aluminium. Selanjutnya ada pemanfaatan mineral bukan logam, di mana tiap jenis mineral tentu mempunyai kegunaannya masing-masing. Nah, berikut juga diuraikan beberapa bentuk penggunaan atau pemanfaatan mineral bukan logam di dalam kehidupan. Yang pertama ada intan dan belerang. Nah, fungsi intan itu ada dua. Yang pertama ada sebagai batu permata. Nah, yang kedua digunakan untuk pahat diamond atau drilling dan roda gerinda. Fungsi belerang yang pertama itu bahan membuat asam sulfat dan membuat gas CO2. Nah, yang kedua itu adalah menambah ketegangan dan kekuatan pada ban. Selanjutnya ada fosfat dan dolomit. Fungsi fosfat di sini yaitu sebagai bahan membuat pupuk, buatan dan produksi pertanian. Yang kedua, digunakan untuk pembuatan kaca khusus. Selanjutnya ada fungsi dolomit. Fungsi dolomit di sini adalah digunakan dalam industri pupuk dan pertanian. Yang kedua, digunakan untuk menetralkan pH tanah pada tanaman sayuran dan menanggulangi beberapa jenis jamur. Itu semuanya kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya ada pasir kuarsa dan felspar dan kalsit. Nah, fungsi pasir kuarsa di sini adalah bahan baku utama dan bahan baku ikutan dalam suatu industri tertentu. Fungsi felspar digunakan untuk batu gerinda dan keperluan industri keramik halus, kaca, dan gelas. Selanjutnya yaitu fungsi kalsit, yaitu sebagai sumber senyawa CaO untuk membuat semen, campuran adukan semen, pupuk, kapur tohor, industri kimia, industri besi baja, dan pembenahan tanah. Itu juga digunakan dalam industri keramik. Selanjutnya ada pemanfaatan mineral radioaktif. Indonesia ini memiliki cadangan radioaktif seperti uranium, thorium, monosid, dan radium. Nah, uranium ini dan thorium dan monosid tadi digunakan untuk bahan bakar pada pembangkit listrik tenaga nuklir, di mana radium juga digunakan dalam memproduksi cat yang bersinar. Radium juga sebagai sumber neutron. Dalam kedokteran, radium digunakan untuk terapi kanker dan penyakit-penyakit yang lainnya. Selanjutnya ada pemanfaatan batuan. Pemanfaatan batuan di sini ada
andesit dan pasir. Nah, fungsi dari andesit di sini digunakan pada bangunan-bangunan megalitik, candi, piramida, dan pada saat ini andesit digunakan untuk konstruksi bangunan. Nah, fungsi pasir itu kita dapat lihat, fungsi pasir digunakan untuk bahan material bangunan. Pasir juga digunakan untuk bahan membuat tempat ulekan bumbu, seperti yang kita gunakan sehari-hari. Selanjutnya ada marmer dan granit. Nah, fungsi marmer di sini digunakan untuk membuat perabotan dan interior rumah. Penggunaan lainnya untuk bahan baku pembuatan tropi atau piala. Itu juga sering kita gunakan. Dan fungsi granit di sini yaitu digunakan sebagai bahan bangunan rumah atau gedung. Batu gamping. Nah, fungsi batu gamping sebagai bahan bangunan dan pengeras konstruksi jalan. Selanjutnya ada pemanfaatan panas bumi. Pemanfaatan panas bumi ini dianggap ramah lingkungan karena emisi gas CO2 dihasilkan lebih sedikit dibandingkan energi dari bahan bakar fosil. Nah, energi panas bumi banyak digunakan untuk PLTP. PLTP itu adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pemanfaatan ini tentu dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil, yang makin lama akan mengalami penurunan produksi dan semakin mendorong terwujudnya ketahanan energi nasional. Mungkin materi kita untuk kali ini cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya silakan dipahami di rumah. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.